Halo Sobat Tani. Bapak Ibu Petani, sebelum lanjut tanam cabai berikutnya, pastikan tonton video ini sampai selesai. Karena seringkali tanaman layu bukan karena pupuk atau air, tapi karena kesalahan kecil yang tidak kita sadari. Petani sering bertanya, Pak PPL, kenapa cabai saya layu satu persatu, padahal pupuk rutin dan air cukup? Baik, ini jawabannya kita bahas pelan-pelan. Pertama, jangan tanam di tanah becek. Banyak yang beranggapan, yang penting cabai ada air. Padahal, tanah yang terlalu becek itu berbahaya. Kenapa? Karena saat tanah becek, oksigen di dalam tanah sangat rendah. Akar jadi seperti sesak napas. Dalam kondisi ini, jamur fusarium berkembang sangat cepat. Akarnya lemah, jamur masuk, tanaman langsung layu. Solusinya, buat bedengan lebih tinggi. Pastikan parit lancar, air tidak menggenang. Ingat, cabai butuh air, bukan genangan. Kedua, jangan pakai kohe atau pupuk organik mentah. Ini kesalahan paling sering terjadi di lapangan. Kohe mentah itu masih panas, penuh mikroba yang belum stabil. Kalau langsung ditanamkan, akar muda bisa terbakar dan rusak. Akibatnya apa? Tanaman layu bukan karena kurang pupuk, tapi karena akar sudah rusak duluan. Solusinya, fermentasi pupuk organik 10-14 hari. Tunggu sampai bau hilang, suhu normal, warna matang. Pupuk bagus kalau sudah matang, bukan kalau cepat dipakai. Ketiga, jangan kejar hijau dengan nitrogen berlebihan. Sering kita bangga lihat daun hijau tua. Padahal, daun hijau tua belum tentu tanaman kuat. Kalau nitrogen berlebihan, batang jadi lunak. Akar rapuh. Jamur mudah masuk. Tanaman terlihat subur, tapi daya tahannya rendah. Solusinya, gunakan pupuk seimbang. Jangan hanya kejar daun, kuatkan akar dan batang. Keempat, jangan anggap fusarium bisa sembuh dengan semprot. Ini fakta pahit yang perlu kita terima. Fusarium itu hidup di tanah dan menyerang dari akar, bukan dari daun. Jadi, semprot daun hampir tidak efektif. Kalau kita terus semprot tapi tanahnya tetap rusak, hasilnya hanya buang biaya. Solusinya, fokus perbaikan tanah. Drainase, pH, bahan organik matang. Ingat, perbaiki sumber masalah, bukan gejalanya. Kelima, jangan biarkan tanaman sakit tetap di lahan. Satu tanaman layu yang dibiarkan bisa menular ke tanaman sebelah. Mencemari satu bedengan penuh. Jamur di akar akan menyebar lewat tanah. Solusinya, cabut tanaman sakit. Musnahkan, jangan dikomposkan. Lebih baik kehilangan satu tanaman daripada satu petak. Keenam, jangan tanam cabai terus di lahan yang sama. Ini sama saja mengundang fusarium masuk lagi. Karena jamur menumpuk di tanah, dan daya tahan tanaman makin turun. Solusinya, lakukan rotasi tanaman. Bisa jagung, padi, atau kacang-kacangan. Tanah perlu istirahat dari cabai. Ketujuh, jangan abaikan pH tanah. Tanah terlalu asam itu bikin akar stres. Unsur hara tidak terserap. Fusarium menang mudah. Tanaman terlihat di pupuk, tapi tidak bisa makan. Solusinya, cek pH tanah. Gunakan dolomit bila perlu. pH seimbang akar kuat. 8. Jangan lukai akar saat perawatan. Luka kecil di akar adalah pintu masuk jamur. Solusinya, rawat tanaman dengan lebih pelan. Kendalikan hama tanah. Akar sehat adalah benteng utama. Ingat baik-baik, Bapak Ibu, fusarium bukan masalah pupuk, bukan masalah kurang air, tapi masalah cara kita memperlakukan tanah. Kalau video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke sesama petani. Follow akun Proto Timur untuk tips pertanian praktis dan konsultasi langsung. Tulis di kolom komentar, masalah tanaman apa yang sedang Bapak Ibu hadapi, kita bahas bersama. Terima kasih.